Sekarang saya mau mengundang seorang dokter ahli bedah, ya, bedah dokter spesialis bedah plastik, yaitu Dokter Enrina Diah. Apa kabar? Oke, Dokter Enrina Diah. Silakan. Ini? Iya. Nah, Dok, itu sepatunya tengkorak kayaknya. Kraniofacial. Iya, saya ngeliatin sepatu saya sekarang. Jadi saya takut. kalau ada bintang tamu datang yang pertama kali saya lihat pasti sepatu sejak Farhad Abbas kesini dulu. Dok, Anda kan dokter ahli bedah gitu ya, bedah plastik. Wajah Anda ada bedah sendiri tidak? Belum sampai bedah, baru filler dan botox saja. Baru filler dan botox, Iya. belum dioperasi? Belum. Sama sekali? Belum. Oke. Filler itu apa ya? Filler itu dia bahannya asam hyaluronat, jadi untuk mengisi misalnya lekukan daerah sini. Saat proses penuaan kan kita seperti yang disebutkan tadi ya, mulai lekukan-lekukan, kerutan-kerutan mulai timbul. Atau bisa membentuk bibir supaya lebih volumenya lebih seksi seperti itu. Oh, itu bertahan berapa lama? Filler rata-rata yang aman, yang dipakai tentu yang sifatnya temporer. Jadi jangan yang permanen, yang dikenal mungkin silikon ya. Jadi orang sering salah kaprah tuh. Kalau filler tuh dia 6 bulan sampai 1 tahun aja sudah harus disuntik ulang. Bedanya dengan botox? Kalau botox beda. Botox tuh untuk kerutan-kerutan. Jadi saat kita tersenyum, kadang-kadang ada kerutan di samping-samping. Atau orang sering mikir di daerah sini frown line ya. Jadi tujuannya merelaksasi otot. Jadi supaya kerutannya hilang. Kalau filler mengisi? Kalau filler mengisi, betul filler sekali. mengisi. Iya. Oh, oke. Karena saya juga botox ini. Oh, iya. Saya botox. Belum saya filler. Kira-kira apa yang harus di filler dong? Mungkin garis senyumnya sedikit ya. Oh, garis senyumnya ya. Saya suka tersenyum soalnya. Kalau Anda sudah botox pernah dong? Belum pernah. Filler? Nggak mau. Langsung operasi plastik? Iya. Hebat tuh beneran ya. Dia operasi plastik ngaca sendiri, nyuntik sendiri dong. Gimana dok kalau punya pasien kayak begini? Ya ampun. Beneran itu? Beneran? Betul. Operasi apa itu? Saya operasi hidung, dokternya kan sibuk sekali. Saya bilang, dok saya bantuin deh sini. Saya anestesi sendiri. Jadi dikasih jarumnya, saya suntiknya ceret gitu. Saking pengalamannya ya? Iya. Saking 60 kali operasi. Iya, betul. Saking udah nggak trauma lagi. Jadi kayaknya kayak mainan gitu. Udah doyan ya? Udah doyan, Iya, betul. Oke. Nah, dokter Anda katanya adalah dokter pertama di Indonesia meraih gelar craniofacial. Iya. What is craniofacial? Craniofacial seperti sepatunya ini. Jadi craniofacial itu bedah plastik yang mengkhususkan keilmuannya untuk bedah daerah kepala dan tulang-tulang wajah, juga tulang mata. Jadi khusus sekali itu. Khusus untuk daerah-daerah Iya, wajah. daerah wajah dan kepala. Jadi kebanyakan biasa untuk rekonstruksi maupun estetika. Rekonstruksi misalnya kecelakaan dan sebagainya. Kecelakaan, terus kelainan bawaan yang kepala anak yang apa? Besar gitu. Peang sebelah gitu kan, ada juga yang kebocoran. Kalau peang emang sebelah kayaknya dok. Kalau peang sebelah. Sama kecantikan. Sama kecantikan yang bedah rahang. Biasa kita maju mundurkan rahang. Maju mundurin rahang. Iya. Gimana cara maju mundurin rahang? Nah itu kadang-kadang kebanyakan kan pasien datang ke ortodonti untuk memundurkan giginya. Ya. Tapi masalah itu sebenarnya di tulangnya. Jadi yang dilakukan adalah kita tulangnya dipotong. Jadi semua sayatan dari dalam mulut dan itu dipotong, dibelah tulangnya dan dikurangin biasanya. Mau mundur berapa mili itu tergantung dari desain wajah yang kita inginkan. Itu yang dipelajari selama 1 tahun. Kerja Anda itu membuka-buka wajah orang, memotong-motong tengkorak orang. Iya betul, jadi kita tahu betul bahwa beauty is not only skin ya, but deep to the bone ya. Iya, saya nggak peduli itunya, saya serem ngeliat Anda. Nggak apa-apa kok, nggak bawa gergaji sekarang. Iya, Anda nggak malam-malam suka ngimpi gitu ya? Mimpi ya? apa, bedah orang? Ngeliat orang dibedah-bedah, dipotong-potong gitu. Suka, justru kalau nggak ada surgery malah tiap hari tuh rasanya kurang, nanti sama kayak dia. Bedah sendiri nanti lama-lama. Kecanduan juga. Agak psycho kayaknya ya. Oke. Nah, gimana nih? Banyak nggak artis-artis di Indonesia yang bedah plastik? Ya, banyak. Banyak? Kalau yang ke tempat Anda banyak? Ada lah. Ada.
Kalau selain artis-artis, biasanya siapa target Anda? Ultimo lebih banyak di pasien kita sosialita, pengusaha, seperti Ibu-ibu? itu, ibu-ibu pejabat. Banyak Usia berapa? Usianya 30 tahun ke atas rata-rata ya. Saat mulai perempuan kan kita tahu melahirkan, menyusui itu kan mempengaruhi bentuk badannya. Jadi banyak datang saat sudah 30 tahun mau memperbaiki misalnya payudara yang sudah kendor atau perutnya sudah bergelambir gitu ya. Perut juga bisa? Bisa. Diapain perutnya? Perut bisa dengan kalau penumpukan lemak kita lakukan liposuction. Tapi kalau misalnya dia sampai menggelambir kulitnya kita lakukan tamitak. Ini tahu betul ini jadi pengalaman sekali ya. Enggak, bukan asisten bedah plastik. Asisten bedah plastik kayak. Oh tuh ya, jadi nggak usah pakai OCD, langsung liposuction aja dan tamitak. Oke. Ini ada pemakaian silikon dan operasi plastik yang mengakibatkan perubahan hidup seseorang. Saya punya videonya nih. Coba diputarkan dulu videonya. Seorang model cantik Korea, Hang Myoku, nekat menyuntikkan silikon sendiri ke wajahnya. Tidak hanya itu saja, dia menambahkan minyak goreng supaya wajahnya mulus. Hal ini dilakukan karena dokter menolak untuk melakukan operasi plastik yang kesekian kalinya. Diketahui bahwa model cantik ini kecanduan untuk mengubah bentuk wajahnya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak ada kemungkinan gagal melakukan operasi plastik wajah? Iya, jadi semua tindakan bedah plastik ya yang saya pelajari dan kebetulan guru-guru saya juga ahli-ahli yang hebat ya. Jadi semua tindakan walaupun dia dikerjakan oleh yang paling hebat pun punya risiko untuk komplikasi. Iya betul. Komplikasi. Yang paling penting adalah mencari dokter yang tepat gitu. Jadi tahu kalau ada komplikasi harus diapain. Betul. Oke. Nah itu kalau suntik silikon katanya benar nggak efeknya nanti lama-lama seperti itu? Iya betul, karena silikon kan dia menyatu ke jaringannya dan dia lama-lama sifat gravitasi lah, makin lama makin turun. Kalau gitu kenapa dulu ada suntik silikon di dokter? Sebenarnya silikon itu bukan dokter yang mengerjakan. Bukan dokter? Mungkin dikerjakan di mana dulu? Di Taiwan. Oh, dokter. Dokter Taiwan. Dokter Taiwan. Ya. Mungkin bukan dokter bedah plastik ya. Kalau dokter bedah plastik bukan ya. Jadi memang kalau mempercantik diri, mau memancungkan hidung, ke tempat yang benar. Ke tempat yang benar, dokter yang benar, dokter spesialis bedah plastik yang memang dilatih untuk tindakan operasi. Kalau dulu kan terkenal sekali Haji JJ itu ya, dipegang-pegang mancung sendiri gitu kan. Padahal pegang-pegang pakai suntik ya. Nah, itu dia. Saya juga waktu itu bilang itu nggak ada tuh dipegang-pegang mancung kan, kita nggak tahu pegang-pegang ditempelin apa, ada urapan apa, disuntik apa kan kita nggak tahu ya. Tapi bentuknya keluar sama semua mukanya. Iya, memang suntikan silikon. Memang suntikan silikon ya. Betul. Dan bahaya silikon itu. Silikon tuh berbahaya karena dia menyatu ke jaringan. Jadi nggak mungkin sama yang kenapa sampai puluhan kali operasi ya. Dia nggak mungkin dibersihkan total gitu. Jadi nggak bisa bersih. Jadi pasti ada sisa. Dan sisa itu ya dengan waktu lebih cepat turun dibanding wajah yang tidak disuntik silikon. Jadi makanya berulang-ulang. Silikon juga bisa. Kita udah habis kelihatannya, nanti dia datang lagi gitu, membesar lagi. Sebenarnya apa masih sifatnya ada. hidup? Enggak hidup. Nanti tumor jadi. Nanti bibirnya sampai ke bawah. Mungkin bukan membesar, mungkin setelah dioperasi bukan membesar lagi kali ini juga mungkin secara psikologis. Kalau saya ngeliat secara psikologinya ya, mungkin karena kita melihat kaca dan kita jadi ketagihan terus kita jadi merasa kurang. Nah bisa kan sugesti diri sendiri, wah ini kayaknya membesar nih. Padahal mungkin dia nggak membesar gitu. Tapi Anda puas tidak dengan hasil operasi Anda sekarang? Puas sekali ya. Puas sekali ya. Tapi lebih puas lagi kalau dioperasi lagi. Wah, ini Numan loh, ini nggak berhenti loh ceritanya. Ini yang susah ya. Nah, tapi tadi saya dengar juga katanya banyak pasien-pasien yang akhirnya edik dengan operasi plastik, benar? Jadi edik itu seperti apa tuh? Sekali tidak cukup, terus. Iya, jadi memang ada sekitar 10% pasien dia menderita body dysmorphic disorder. Jadi dia punya selalu walaupun hasilnya sudah bagus nih, orang lihat, cantik sekali, nilainya 8 lah. Dia mau selalu ke 10 gitu. Betul. Jadi dia akan tetap, dok kurang 1 mili. Nah, untuk ahli bedah plastik sejokianya dia bisa mendeteksi adanya hal tersebut di Tugas pasien. Anda adalah untuk menyetop dong.
menyetop dan atau menolak kalau supaya tidak pusing. Jadi menolak untuk tidak melakukan tindakan pada golongan tersebut. Tapi memang bedah plastik sendiri kan menimbulkan rasa percaya diri ya. Rata-rata orang yang sudah operasi hidung dia lihat oh ternyata cuma begini operasi. Oh dia kerjain dagu gitu. Kalau memang perlu kita lakukan. Tapi kalau tidak sih. Kalau tidak perlu. Iya. Tapi biasanya kan kurang. Hidung pengen dagu pengen mata pengen yang lain. Oke, itu wajah ya. Tapi nah ini yang menarik karena setelah break ini saya akan mengundang seorang bintang tamu yang melakukan operasi pembesaran payudara. Datang ke sini orangnya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Tadi kan Anda lihat ya ada kasus wanita model, dia mau suntik, dokter udah nggak boleh, dia suntik sendiri, mukanya rusak, hancur kayak balon ya. Nah ini ada foto, ini suami dan istrinya operasi plastik, istrinya cantik banget, suaminya ganteng banget, anaknya jelek-jelek loh. Karena anaknya belum operasi plastik tuh, lihat ya, wah istrinya bisa secantik itu, suaminya seperti itu. Tapi ini kayaknya anaknya mikir, ini gue bener anaknya atau anak angkat? Bapak gue bisa ganteng, emaknya bisa cantik-cantik, kenapa muka saya begini gitu ya. Sedih hidupnya pasti. Malah ada kasus juga nih, beneran nih, suami, ini kayak di Thailand nggak salah, suami menikah dengan istri, begitu punya anak, akhirnya dicerai. Iya, ya. Di Cina ya? Dicerai ya? Iya, dicerai. Gara-gara anaknya jelek. Anaknya jelek. Ternyata istrinya operasi. Wah, itu dia. Jadi Tuhan yang menciptakan, manusia yang menyempurnakan. Gitu. Nah, ini saya punya sesuatu nih. Nah, ini menarik. Ini apa ini? Ini ukuran kecilnya. Gede. Rasanya hampir-hampir sama loh. Kayak ngerti aja gua ngomong apa ya. Bakpao daging isi cincang, daging cincang. Ini adalah yang dimasukkan ke dada, payudara. Oke, yang besar, yang kecil, harganya beda tipis. Nah, ini kalau mau yang model-model telur mata sapi. Bukan, ini buat pantat ya katanya. Iya, ini buat pantat, buat bokong. Nah, ini buat bokong juga. Oke, buat bokong. Bokong taruh kanan satu, kiri satu. Kalau gede gini duduknya miring. Waduh. Saya itu olahraga buat naikin apa dada, tahu tempel gini. Saya gede gini, luar biasa. Ini silikon. Ini kalau udah dimasukin ke dada nih misalnya nih, dia nggak pecah? Nggak pecah. Kalau di Nggak, ini sorry ya, ini bukannya jorok loh, ini pertanyaan medis loh. Kan kita pasti berpikir loh, kalau ya maaf aja gitu, kalau misalnya jatuh gitu kan, bos. Gimana tuh? Iya, jadi memang sebelum dipasarkan itu harus dicoba dulu dengan kekuatannya seperti apa. Jadi ibaratnya dilindes truk 1 ton pun dia nggak akan pecah gitu. Halo? Oh ya? Iya, coba aja. Kamu injek. Bener? Giniin tuh, nggak akan Saya pecah. pencet gitu. nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nih. Jadi memang sangat kuat gitu di dalamnya. Jadi, kenapa saya agak menikmati ya? Udah, Anda jangan ikut-ikutan. Ini live loh. disensor. Maksudnya kan saya biasanya tuh kalau di gym tuh pakai latihan yang alat yang buat tangan krok gitu. buat gedein ini gitu. Iya. Mungkin saya bisa beli itu Boleh, biar berbeda. Nah, tapi saya mau tahu dulu nih, kalau Anda
melakukan ini juga? Iya, memang. Salah satu yang paling populer di Ultimo adalah menggunakan breast Maksudnya implant. Anda melakukan ini untuk orang lain ya? Iya, betul. Bukan Anda Belum melakukan. nggak bisa sendiri. Belum sendiri Belum kan? bisa sendiri. Belum bisa ya. sendiri. Oke. Yang kecil nih harganya berapa nih? Yang kecil. Sama jauh dekat. Jadi ukuran tidak mempengaruhi. Ukuran implant. tidak mempengaruhi harga, Betul. hanya mempengaruhi pandangan Pandangan saja. Dan pegangan ya. dan pegangan ya. Kira-kira harganya berapa? Tergantung dari tindakan ya. Jadi mungkin nanti bisa konsultasi langsung Nggak kan biar penonton tahu ya, penonton mau tahu kan. Kira-kira aja lah. Kira-kira ya. Dari yang- murah sampai mahal. Kalau gitu. di Jakarta, di Indonesia rata-rata sekitar 40 sampai 50 sampai 60 ada. 60 juta. Iya, kurang lebih ya. Range-nya seperti Kalau misalnya ada ibu-ibu pingin cuma punya uang 20, satu dulu boleh nggak? Jadi dia nabung, ya kan? Ada 30, itu kan tutupan satu, ntar ada duit satu lagi gitu. Ada 30, tempel tengah. Jadi 3. Gue suka episode ini. Apakah ini mempengaruhi kalau misalnya menyusui? Oh, tidak sama sekali karena kita implan itu kita letakkan di bawah kelenjar payudara. Jadi sama sekali tidak merusak kelenjar saluran air susu ya. Jadi tetap Oke. bisa produksi, bisa disalurkan. Kalau orang yang sudah tua dia tetap begini. Ya, betul. Beberapa contoh misalnya Ivana Trump kita lihat tangannya sudah kendor semua ya mukanya, tapi breastnya masih oke. Masih oke. Masih oke. Jadi banyak lah kita lihat selebriti di luar negeri ya. Jadi dia akan tetap stay seperti itu. Akan tetap stay ya. Iya. Oke. Dia sampai gini. Tahan berapa lama? Nah itu pertanyaan baik sekali. Kebanyakan pasien juga tanya ya seperti ini. Kalau dari pabriknya sebenarnya mereka memberikan lifetime warranty. Jadi mereka sangat yakin bahwa seumur Seumur hidup hidup. juga tidak akan pecah. Tapi kita selalu ingatkan ini benda buatan manusia ya. Dan kemungkinan pecah itu selalu ada. Di Amerika FDA menganjurkan setiap 10 tahun dia harus ganti. Tapi sekarang sebagian besar ahli bedah plastik dimonitor setiap tahun. Kalau tidak ada keluhan tidak perlu ganti. Tapi kita selalu edukasi pasien kan rata-rata masih usia muda nih datang umur 20 tahun, 30 tahun. Kan panjang sekali kalau sampai umur misalnya harapan hidup Betul, 75 betul, tahun. betul, Pasti once in a lifetime kamu harus ganti implan kamu gitu. Oke. seperti itu. Kalau seandainya pecah, Nah, what will happen? ini bahannya sebenarnya highly cohesive gel, jadi seperti dodol dia ya. Jadi dia kalau pecah dia nggak akan menyebar kemana-mana, dia akan stay di situ dan badan akan berusaha menyelimuti si silikon yang pecah. Lalu? Dan kemudian kita kan terdeteksi lagi, dok kalau lebih kecil ya, terus kita USG, kita MRI, Bisa diambil kah? diambil ganti baru. Oh oke. Seperti itu. Jadi nggak bahaya ya? Nggak bahaya. Jadi Dia kalau bukannya berbeda. pecah turun ke bawah gini nggak ya? Enggak. Ya siapa tahu kan. Di Thailand nih kan terkenal sekali kan ya operasi-operasi itu ya. Pernah ke Thailand juga lihat? Ya kebetulan sempat belajar juga di sana selama Sempat belajar? 2 bulan ya. 2 bulan? Di Chulalongkorn. Belajar apa itu? Kraniofacial, tapi ikut juga bedah estetika di Bumrungrad, juga beberapa profesor di sana. Oke. Anda sempat operasi di Thailand mungkin? Enggak. Saya cuma Enggak. satu dokter aja. Oh cuman percaya Iya. dengan dokter itu? Iya. Oke. Nah kenapa Thailand kok terkenal sekali operasinya? Ya Thailand memang kita ketahui dia biayanya sangat murah, jadi terkenal dengan untuk operasi plastik biaya murah ya di Thailand situ. Karena memang banyak sekali kalau kita lihat di Thailand itu klinik-klinik ya, jadi sudah menjamur sekali. Kalau di klinik tentu biayanya akan lebih rendah bila dibanding dilakukan di rumah sakit seperti itu. Tapi aman? Semua di setiap negara itu ada good surgeon, ada bad surgeon. Ya, it depends on where you- Depends on where you go. Jadi selalu cari yang terbaik. Oke. referennya. Tapi intinya tadi mungkin seperti ini bahwa kalau Anda ingin melakukan ini juga lakukanlah dengan benar ya. Jangan sampai ikut-ikutan dokternya sembarangan akhirnya bukannya menjadi cantik malah cilaka ya. Iya betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut lagi nanti jangan kemana-mana tetap di Hitam Putih. Bener nggak dok ada pantangannya? Iya
Ya, jadi sebenarnya yang tadi untuk seafood itu karena sebagian orang kan alergi terhadap seafood ya, sementara ada luka, ditakutkan saat dia proses penyembuhan ada alergi, jadi mempersulit penyembuhan lukanya juga gitu, takut gatal daerah situ. Selain ya kan? itu? Selain itu pantangan-pantangan yang paling penting adalah tidak melakukan aktivitas fisik ya, yang misalnya contoh implan ya, itu nggak boleh tuh angkat tangan tinggi-tinggi seperti ini karena dia akan mengindus perdarahan. Selamanya? Enggak, biasanya 1 minggu, 2 minggu pertama. Oh, Terus nggak boleh masa nyetir. penyembuhan. Masa penyembuhan. Masa penyembuhan. Sesudah itu aktivitas normal. ya? Sesudah 1 bulan untuk penempatan di bawah kelenjar payudara itu aman untuk melakukan olahraga fisik yang cukup vigorous. Dok, boleh nggak saya tahu? Maaf nih, itu dipotongnya di bagian mana? Boleh saya tunjukin? Boleh. Nggak, jadi banyak pilihan ya. Jadi mulai dari... Mungkin Anda tunjukin ke saya aja kalau... Oh gitu ya? Jadi Atau ini, Unin nggak apa-apa Unin. Oke. Ya jadi bisa di bawah lipatan dari payudara. Kan kita kalau ada payudaranya kan pasti ada garis lipatan itu. Jadi akan tersembunyi. Jadi kurang lebih sepanjang 4 cm sampai 5 cm tergantung besarnya implan. Untuk memasukkan. Untuk memasukkannya. Padahal implannya sebesar itu ya tadi ya. Tapi harus bisa masuk melalui sayatan sekecil itu. Terus atau bisa dari areola, bagian yang antara batas hitam dari payudara, puting. Areola, jadi sekitarnya itu. Itu dibuka? Dibuka sedikit. Mungkin 3/4-nya kita belah, nanti bisa masukkan lewat situ. Lebih gampang mana? Atau dari ketiak yang terakhir. Dari ketiak bisa masuk ke dalam situ. Biasanya Anda lakukan? Yang paling banyak dilakukan dari lipatan payudara. Apakah itu nanti hilang? Garisnya akan halus dengan berjalannya waktu. Karena tergantung kulit. Ya betul, tergantung bisa kulit. Bisa selulit juga? Keloid maksudnya. Ya. Keloid itu bakat orang per orang. Jadi kalau ada orang bakat keloid gimana? Kalau ada bakat keloid tentu lebih bagus di bawah sini dibanding di areola. Karena tidak nanti pas buka baju kelihatan. Iya, kalau ini kan nggak kelihatan sebenarnya. Oke, itu kan kulit kita kan ketika dimasukin gitu kan berarti akan ada resistensi dari kulit sendiri kan karena dia tiba-tiba membesar. Iya, betul sekali. Nggak terjadi stretch mark. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali dan sekaligus dijawab. Ternyata memang pada beberapa orang itu terjadi stretch mark. Makanya sesudah pemasangan implan kita anjurkan penggunaan emolian tertentu supaya kulitnya lebih kuat ya. Dan itu tergantung juga dari besarnya implan. Kalau misalnya implannya cukup kecil itu nggak masalah gitu. Jadi semakin besar implan semakin tinggi risiko stretch mark, risiko ada yang kita pasang 600 cc. Kalau kita lihat di luar negeri orang bisa sampai 800 cc itu kan bisa. Ini berapa cc? 400 ya. 400. Oke. Menurut Anda ada scan-nya. Oke. Matanya. Jadi memang itu ada cc-nya, isinya ada berapa gitu jadi ya? tergantung. Benar nggak ya? Menurut Anda Julia Perez itu implan nggak? Yang bersangkutan mengakui nggak ya? Nggak tahu, saya belum nanya, ntar saya tanya. Tanya dulu Jupe, deh yang lo lain. implan nggak? Ntar jawab ya Jupe ya. Menarik sekali topik pembicaraan kita malam hari ini. Saya akan tanya satu pertanyaan saja terakhir buat dokter aja. Dok, menurut Anda penting nggak sih seseorang untuk melakukan operasi plastik dan lain sebagainya? Ya, bedah plastik itu kan sebenarnya ada 2 tujuan ya, untuk rekonstruksi dan estetika. Kalau rekonstruksi kan pasti penting karena dia tampaknya tidak normal, dibuat lebih normal. Tapi kalau untuk yang estetika itu dikembalikan ke kebutuhan pasien tersebut masing-masing gitu. Jadi untuk yang sudah normal tapi ingin tampil lebih cantik. Karena memang ternyata dari beberapa penelitian di berbagai negara ya, jadi orang yang penampilannya lebih cantik, dia tampak lebih muda, ternyata mendapat kesempatan lebih tinggi gitu secara sosial, pekerjaan, dan karirnya lebih cepat ya menanjak. Betul tidak Bu? Betul ya. Apalagi di dunia entertainment tentu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter, terima kasih semuanya sudah hadir di sini ya. Kita belajar banyak sekali malam hari ini dan sebenarnya menarik tadi ya karena dibalikan lagi ke pribadinya masing-masing. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya the enemy of greatness is not fear. Jadi kadang-kadang kekuatan diri kita sendiri itu lawannya bukan ketakutan, tapi the enemy of greatness itu adalah conformity from other people. Jadi lawan diri kita sendiri itu sebenarnya kita butuhkan sebenarnya itu adalah konfirmasi dari orang-orang. Jadi Anda mau secakep apa kalau orang masih bisa bilang Anda jelek, Anda pasti nggak percaya diri. Padahal Anda sudah tahu Anda cakep. Badan Anda sebagus apa kalau orang masih bilang jelek,
Anda masih merasa jelek. Padahal Anda sudah tahu bahwa Anda cantik dan bagus. Jadi Anda harus tahu, Anda harus bisa menilai diri Anda sendiri, Anda harus tahu kapan stopnya, kadang-kadang itu juga ya. Jangan terus-terusan melihat apa yang orang lain katakan tentang diri Anda, tapi nilailah diri Anda sendiri. Remember, beauty is not what people think, beauty is not what people believe, is what you believe. Saya dari Corbuzier ini,